Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Pelatih Kepala Persewangi Banyuwangi Syamsuddin Batolah yang meninggal terlibat kecelakaan di Tol Pasuruan Probolinggo di kilometer 842-200B saat akan menghadiri MCM Asprof Jawa Timur pada Kamis malam. Jenazah diterbangkan ke Makassar yang diantar langsung oleh Presiden Klub Persewangi Banyuwangi Handoko Kusumo. Jenazah Syamsuddin Batolah yang dimakamkan di Kecamatan Bontowa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan atau di kampung halamannya pada Kamis malam diterbangkan melalui Bandara Juanda Sidoarjo, Surabaya. Presiden Klub Persewangi Banyuwangi melalui humasnya Rudi Hartono Latif, jenazah almarhum diterbangkan melalui Bandara Juanda Sidoarjo, Surabaya pada Kamis malam kurang lebih jam 10:15. Jenazah juga dikawal langsung oleh Presiden Klub Handoko serta 2 manajemen lainnya dan juga 5 pemain Persewangi Banyuwangi. Rudi Hartono Latif menambahkan dengan kepergian Syamsuddin Batolah menjadi pukulan tersendiri bagi seluruh manajemen dan juga pemain. Namun spirit almarhum tetap ada di hati anak-anak pemain Persewangi sehingga ini juga menjadi kekuatan untuk mengangkat Persewangi menjadi lebih baik dan naik kasta. Almarhum Coach Haji Syamsuddin Batolah tadi malam jam 10, kurang lebih jam 10 malam kita fasilitasi pemberangkatan dari Juanda ke Makassar. Langsung nyampe di Makassar menuju rumah duka. Yang dari sini yang membersamai itu ada 2 orang dari manajemen Persewangi dan 5 pemain yang mewakili pemain-pemain Persewangi. Terus kemudian dari Jakarta langsung berangkat Presiden Persewangi Pak Handoko itu berangkat langsung ke Maros, Makassar. Dani Eka, CTV Banyuwangi. Unit Reskrim Polsek Bangurjo mengamankan pelaku jambret dari ambukan massa setelah menggasak kalung emas milik emak-emak di Jalan Raya Desa Temurjo, Kecamatan Bangurjo, Banyuwangi. Setelah diamankan, pihak kepolisian pelaku berdalih melakukan aksinya lantaran terdesak tekanan ekonomi setelah usahanya bangkrut. Pelaku penjambretan AW yang beraksi di Jalan Raya Desa Temurjo, Kecamatan Bangurjo tersebut menyasar Muntirah yang berboncengan dengan saksi asal Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran. Setelah merasa dijambret, korban berteriak kemudian berusaha mengejar. AW yang merasa ketakutan dikejar oleh korbannya memacu kendaraan lebih kencang, namun naasnya dalam pelarian tersebut, pelaku yang tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya akhirnya tersungkur. Korban yang terus berteriak diketahui warga dan menangkap pelaku. Warga yang geram sempat menghajar pelaku sebelum diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku berdalih aksinya lantaran terdesak ekonomi setelah istrinya baru melahirkan secara sesar. Selain itu, dalih pelaku juga baru mengalami kebangkrutan setelah berusaha pengepul buah. Pelaku yang menjambret kalung emas milik emak-emak seberat 20 gram harga mencapai 5 juta rupiah. Kronologisnya, saat korban berboncengan dengan ibunya, dengan maksud ke terapi di Temurjo. Nah, tidak tahunya dibuntuti oleh pelaku di tengah jalan, kemudian dipepet, diambil kalungnya secara paksa. Selanjutnya pelaku langsung ngegas, lari terus sampai perempatan belok ke kiri. Karena sadar bahwa yang dibonceng dijambret, akhirnya berteriak-teriak, dikejarlah oleh korban. Di sana ada orang yang lewat, ditanya ada, dan ditolonglah orang itu. Akhirnya si pelaku ini jatuh di belokan. Itu ya, dengan pertolongan warga di situ akhirnya diamankan pelaku itu. Kita laksanakan proses penyidikan.
Dan tadi pelaku mengakui bahwa istrinya masih baru saja hamil. Terdesak ekonomi itu seperti apa dan motifnya itu? Motifnya ya begitu, karena terdesak ekonomi gitu. Pelaku AW yang menjamret kalung emas milik emak-emak tersebut akan dijerat pasal 363 pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Dani Eka, CTV Banyuwangi. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Han. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah,
gimana? Udah sembuh kan? Tadi udah ada orang ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Karena, ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tapi Mr. Akbar kan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pehili habat hai bakat bahas syukriya tu Allah subhanahu taala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi kepada bapak-bapak ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam dan apapun keluhan penyakit Anda, insyaallah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. F. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap dan tidak membuka cabang. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Pagi yang cerah dimulai dari langkah yang tepat dan semangat meraih mimpi. Karena mimpi tak akan terwujud tanpa dijalani, disertai usaha dan doa yang nyata. SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung atau yang biasa disebut dengan SMK Models merupakan sekolah vocational school. Kami siap mendidik putra-putri Anda sesuai dengan keahliannya, memenuhi cita-cita dan harapan dengan mengedepankan lulusan berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. SMK Models, sekolah sang juara. Berada di Jalan MT Haryono nomor 42 Kerajaan Silir Agung Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki gedung sekolah yang representatif, ruang praktek dan alat yang memadai, serta sarana pendukung yang sesuai dengan standar industri menjadikan sekolah yang nyaman dan kondusif. Dengan pengajar yang berkompeten dan ahli di bidangnya, menjadikan SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung menjadi pilihan para siswa. Dengan 7 pilihan kompetensi keahlian, diantaranya teknik alat berat, teknik kendaraan ringan otomotif, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, pemrograman perangkat lunak dan SIM, usaha layanan wisata dan perhotelan. Pastikan sekolah di SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung, SMK Models, pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Model telah melakukan inovasi-inovasi sehingga hari ini banyak siswa kami, lulusan kami banyak diterima di beberapa industri, bahkan kalau ditelusuri mungkin sudah ada di 20 provinsi di Indonesia ini. Murid kami sudah tersebar. SMK Model bisa berkembang sampai ada juga yang melanjutkan ke perguruan tinggi
Bahkan kami juga menyiapkan beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi gratis di perguruan tinggi. Hari ini sudah ada 6 siswa kami dapat beasiswa dari sekolah dan perguruan tinggi, dan ada juga yang banyak ingin kerja ke luar negeri. Alhamdulillah kami terus berproses. Alhamdulillah hari ini SMK Model pasti kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menggodok anak saya, mengkomplek anak saya, sehingga sekarang anak saya sudah bekerja di pertambangan di suatu tempat Kalimantan sana. Saya menyekolahkan anak saya di SMK Model ini karena banyak prestasi dan banyak jurusan, jadi membuat anak saya bisa mengambil keputusan untuk bisa bekerja sesuai dengan harapan dan cita-citanya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur kembali mendapat kunjungan studi tiru. Kali ini kunjungan itu datang dari Yayasan Bina Umat Bojonegoro dan Wakil Wali Kota Samarinda. Rombongan studi tiru dari wilayah Bojonegoro dan Wakil Wali Kota Samarinda tiba di Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sesampai di lokasi sekolah, para tamu rombongan langsung disambut hangat oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Banyuwangi Ahmad Jainuri dan Kepala Sekolah Taruna Bayangkara Jatim Haji Mujib beserta keluarga besar SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara. Sementara itu mereka berkunjung ke Semadatra sendiri merupakan dalam rangka studi tiru. Sejumlah program mulai dari pengenalan sekolah, materi pembelajaran hingga keuangan sekolah juga turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Tak hanya audiensi, para tamu rombongan dari Bojonegoro dan Wakil Wali Kota Samarinda ini juga turut berkesempatan meninjau sejumlah ruang dan bangunan yang ada di Semadatra. Bahkan pihaknya juga turut bincang-bincang dengan taruna-taruni asal Samarinda. Sebab sing dadi kepala ning kene iki asli saka Bojonegoro. Prinsipku wong Bojonegoro kudu punya kontribusi ning Bojonegoro. Nek iso kepalane sing tak gorono. Ning ora mungkin. Mula programe sing tak gowo. Nek programe tetep gak iso nek ora mungkin. Aku mengadopsi fotokopi nih paling gak tak gowo nang Bojonegoro sehingga Bojonegoro nanti akan lebih baik. Sementara itu, melalui kunjungan studi tiru ini nantinya pola dan kemajuan yang ada di Semadatra bakal diterapkan oleh Yayasan Bina Umat Bojonegoro. Tak hanya itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Wali Kota Samarinda. Saya Rusmadi Wongso sebagai pendidik pingin betul Kalimantan Timur ini punya sekolah seperti SMA 2 Taruna Bayangkara ini. Karena ini perpaduan antara pengetahuan akademik dengan karakter. Dan saya bersyukur ini bisa mendapatkan informasi yang lengkap bagaimana memadukan antara untuk kemudian anak-anak kita di sekolah ini bukan saja sehat, kuat, cerdas, tetapi juga berkarakter. Tapi saya kesini bikin ngeluh saya, pengennya cepet di Kalimantan Timur juga punya sekolah. Sebelum datang ke Semadatra, Wakil Wali Kota Samarinda ini juga berkesempatan berkunjung ke Pemda Banyuwangi yang ditemui langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi yakni Haji Sugirah. Kemudian seusai melakukan studi tiru di Semadatra, para rombongan dari Wali Kota Samarinda meninggalkan Sekolah Semadatra Jatim sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. John Iskandar, CTV Banyuwangi.
Demi kelancaran lalu lintas, arus mudik dan balik libur Natal dan Tahun Baru 2025, Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi Probowangi dibuka mulai tanggal 21 Desember 2024 hingga tanggal 5 Januari 2025. Ruas tol yang dibuka mulai exit tol Gending hingga exit tol Keraksaan. Masih minimnya rambu dan lampu, tol baru beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore. Pengerjaan Jalan Tol Probowangi mulai pintu masuk Gending hingga pintu masuk Keraksaan Kabupaten Probolinggo sudah mencapai 97%. Dengan hampir rampungnya Jalan Tol Gending Keraksaan ini membuat PT Jasa Marga Probowangi mengoperasikan jalan tol sepanjang 10,5 km pada libur Natal dan Tahun Baru 2025. Secara keseluruhan pengerjaan jalan tol sudah selesai dikerjakan. Tinggal pengaspalan pada sejumlah jembatan. Selain itu, rambu-rambu dan penerangan jalan masih belum terpasang. Dengan masih minimnya rambu dan penerangan jalan terpasang, membuat PT Jasa Marga Probowangi dan kepolisian setempat pada libur Natal dan Tahun Baru akhirnya mengoperasikan jalan tol Gending Keraksaan mulai dari pukul 6 pagi sampai pukul 4 sore. Untuk arus mudik Nataru, pintu tol Gending menuju pintu keluar tol Keraksaan akan dibuka mulai tanggal 21 Desember sampai tanggal 27 Desember 2024. Sementara arus balik dari pintu tol Keraksaan menuju pintu keluar tol Gending dibuka mulai tanggal 28 Desember 2024 sampai tanggal 5 Januari 2025. Dalam uji coba melalui jalan tol Gending Keraksaan hanya menempuh waktu sekitar 13 menit, sedangkan melewati jalan nasional, jalur Pantura memakan waktu hampir 30 menit. Jalan tol ini meskipun ini belum sepenuhnya sempurna, jadi bisa membantu masyarakat untuk bisa mempersingkat waktu tempuh minimal dari Gending sampai dengan Keraksaan yang biasa lewat jalan nasional itu rata-rata 30 menit. Tadi teman-teman media sudah menjalankan lewat kira-kira cuma butuh waktu 13 menit. Khusus untuk segmen Gending sampai dengan Keraksaan itu sudah 97%. Tadi saya sampaikan ya. Bagian daripada paket 1. Sebetulnya kalau paket 1 itu masih ada sisa 3 km sebelah timur ya, tetapi karena tidak difungsionalkan itu di luar dari kalau ini sudah 97%. Untuk paket 2, saya ini sudah lebih dari sudah di angka 70% ya. Nah, itu rencana akan mudah-mudahan difungsionalkan, mohon doa restunya Bapak Ibu semuanya di Lebaran tahun 2025. Ini nyusul ya, jadi nyusul tahun 2025. Dan kemudian paket 3 mulai dari Paiton sampai dengan Besuki, insya Allah akan selesai di Juli 2025 dan kemudian secara total mulai dari Gending sampai dengan Besuki kami berharap nanti di sekitar bulan September atau November sudah bisa bertarif dan bisa melayani Bapak Ibu semuanya untuk perjalanan tol sepanjang total 50 km. Untuk pengerjaan seksi 2 atau paket 2, tol Probowangi Keraksaan Paiton sudah mencapai 70%. Rencananya pada libur Hari Raya Idul Fitri 2025 akan difungsikan. Untuk paket 3 pengerjaan tol Probowangi, Paiton, Probolinggo hingga Besuki Situbondo ditargetkan selesai pada bulan Juli 2025 dan diresmikan pada bulan November 2025. Farid Falevi, JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Kurjaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur.
mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanal C, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Sivita Kurjaya Plafon, Banyuwangi, Galeri PVC Serono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan mozat hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Pelaku
Pelaku perampokan pada toko butik di Kota Probolinggo akhirnya berhasil ditangkap anggota Buruh Sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Motif pelaku nekat merampok karena sakit hati terhadap korban karena tidak pernah lagi diajak job nyanyi. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan korek api yang menyerupai pistol, penutup wajah, serta motor yang dipakai tersangka menjalankan aksinya. Warga Kota Probolinggo pada Rabu sore lalu sempat dihebohkan dengan aksi perampokan bersenpi di toko butik Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Dalam video amatir, pelaku berhasil lolos dari kejaran warga. Hanya berselang 2 hari, anggota Buruh Sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil membekuk pelaku perampokan. Pelaku diketahui bernama Haryongki Suteja, berusia 66 tahun, warga Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Di hadapan polisi, tersangka nekat merampok toko butik Sylvia milik Melani atas dasar sakit hati karena tidak pernah lagi diberi job nyanyi sama korban. Sebelum menjalankan aksinya, tersangka terlebih dulu mempersiapkan perlengkapan untuk merampok seperti penutup wajah, sarung tangan, hingga pistol yang sebenarnya korek api. Sudah. Apa yang membuat Bapak bisa melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan suatu pencurian yang sesuai dengan kekerasan? Motifnya apa? Yang menjadi niat Bapak didasari dengan apa? Ya? Sakit hati. Sakit hati karena apa? Karena sudah tidak menganggap saya, maksudnya tak reken. Yang artinya sebelumnya baik, kemudian dia acuh-acuh dan tidak reken ya, sehingga membuat sampean sakit hati, betul ya? Terus untuk uangnya yang diambil dari tempat butik tersebut digunakan untuk apa? Saya bukan di tempatnya, tidak saya bawa. Sementara menurut Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota AKP Didi Rianto, tersangka dan korban saling mengenal. Motif perampokan didasari sakit hati. Jadi untuk motif daripada terduga pelaku yaitu merasa sakit hati dan kesal terhadap korban, yang mana korban sebelumnya dia fan beratnya pelaku, sering mengundang pelaku job nyanyi, tiba-tiba dengan berjalannya waktu korban sudah tidak simpati ataupun acuh dengan pelaku sehingga membuat pelaku kesal dan sakit hati dengan korban. Jadi pelakunya artis atau kalau pelaku bukan artis, namun hobi daripada pelaku yaitu bernyanyi, sehingga sering dia ngejob nyanyi dalam acara-acara baik perkawinan maupun acara-acara lainnya. Vokalis. Ya, dia sebagai vokalis. Sebelumnya ada hubungan bisnis sama korban. Yang jelas menurut keterangan dari pada pelaku tidak ada hubungan bisnis, namun sudah kenal jauh-jauh sebelumnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Farid Falevi, JTV. 1 dari 2 pemuda yang terlibat carok di Lumajang pada Kamis dini hari kemarin meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Pasirian Kamis pagi. Personil dari anggota kepolisian berjaga ketat di rumah duka guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu pemuda yang terlibat duel atau carok, Andre, 28 tahun, warga desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, meninggal dunia saat dirawat di RSUD Pasirian. Korban meninggal akibat luka cukup parah dari sabetan senjata tajam di kepala, dada kanan, lengan, tangan kiri. Tangis haru keluarga mengiringi proses pemulangan jenazah ke rumah duka. Sejumlah petugas kepolisian terus disiagakan di rumah duka guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, satu korban lainnya, Soleh, 29 tahun, warga desa Selok Anyar, Pasirian, yang menjalani perawatan di RSUD Pasirian dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Lumajang untuk memudahkan proses penyelidikan. Sampai saat ini untuk korban tadi meninggal dunia setengah 6 pagi. Atas nama siapa Pak? Atas nama Andri. Ya. Penyebab kematiannya apa? Kita baca terlalu banyak atau gimana? Ya, kalau indikasi mungkin kehabisan darah.
Nanti mungkin lebih lanjutnya nanti di rumah sakit lah Pak. Korban yang satunya gimana? Untuk korban yang satunya masih dirawat intensif. Sejauh ini sudah ada yang datang sebagai tersangka? Untuk sementara masih kita lakukan pendalaman dulu Pak. Dan ini melihat penjagaan cukup banyak petugas di lapangan, sebenarnya apa yang terjadi di sana? Ini kita antisipasi aja supaya karena di sini kan banyak masyarakat Madura, antisipasi aja hal-hal yang tidak diinginkan aja. Sebelumnya, dua pemuda yang diduga sedang pesta miras bersama sejumlah rekannya terlibat carok di Desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang. Aksi duel diduga terjadi akibat adanya ketersinggungan antar dua pelaku. Yonggi Nugroho, CTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pagi, mentari belum bangun hingga mentari cerah. Menyambut langkah para taruna, mulai dari Wisma, kami siapkan seluruh jiwa raga. Kami sambut penuh semangat dengan dedikasi tinggi, mengemban amanah disertai doa orang tua. Mengarungi lautan ilmu global tiada batas, tetap berdasarkan karakter Pancasila dan berwawasan kebangsaan budaya, serta kebayangkaraan dengan mengedepankan Apta Sigra Nuraga, berpikir cerdas, bertindak cepat, kreatif, inovatif, kompetitif, dan bermartabat. SMA Taruna II Bayangkara, sekolah kebanggaan taruna seluruh Indonesia, siap mengukir prestasi berlandaskan iman dan takwa, penuh disiplin, memegang toleransi, semangat melakukan daya juang, penuh kemandirian berdasarkan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di sini, dari Banyuwangi, Jawa Timur, dari Smadatara, kami ditempa di Kawah Chandra di Muka. Kami siap menjadi taruna yang cerdas, tangkas, hebat, dan kuat untuk berkompetisi, mengarungi berbagai tantangan, melintasi berbagai rintangan di medan apapun juga, di tempat manapun berada, siap menjadi taruna yang meraih prestasi mengharumkan bangsa. Smadatara, sekolah favorit taruna seluruh Indonesia, membuktikan diri sebagai sekolah terbaik yang menjadi sarana untuk meraih cita-cita bagi taruna yang ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi lagi, baik di Akpol, Akmil, kedinasan maupun perguruan tinggi lainnya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, adalah salah satu di antara 5 sekolah taruna yang bermitra dengan Bayangkara atau kepolisian. Keunggulannya di sekolah ini adalah menanamkan karakter, anak tertib, disiplin, baik karakter religi maupun karakter nasionalis. Anak di sini diberikan materi-materi terkait dengan kebayangkaraan dan juga terintegrasi pada kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, dengan moto Apta Sigra Nuraga, kami ingin menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang cermat atau presisi, dan juga generasi yang terengginas. Oleh karena itu, kami berharap para alumni nanti senantiasa dapat diterima, baik di sekolah kedinasan sipil maupun kedinasan TNI dan Polri, maupun untuk melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, kelebihan kami adalah memberikan
karakter tersendiri di anak-anak untuk bisa menyambut masa depan yang lebih gemilang. Kiranya ini harapan kami sebagai kepala sekolah, tentu dengan sederet program sekolah akan memadukan antara program pengajaran dan program pengasuhan. Terima kasih, Semandatara, jaya, 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 luar biasa. Taruna berprestasi bukan hanya bidang akademik. Keterampilan pun kini jadi tuntutan. Fasilitas olahraga disediakan. Taruna sudah membuktikan menjadi yang terbaik di berbagai cabang, salah satunya cabang panahan. Ketinggalan cabang olahraga lain juga diselenggarakan, baik olahraga ketangkasan, olahraga permainan, bahkan bela diri berbagai cabang perguruan menjadi salah satu peminatan yang banyak menjadi pilihan. Bahkan, di antara banyaknya kegiatan tatap muka, tidak meninggalkan kebudayaan. Salah satunya, seni tari pun jadi pilihan. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Ayo datang ke Warung Mie, cobain mie-nya, dijamin enak banget, kualitasnya dijamin harganya terjangkau. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. ...171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.
Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur deras dan membuat air sungai meluap dan menyebabkan banjir di sejumlah tempat di Kabupaten Jember. Relawan kebencanaan turun tangan dan meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah drainase yang kerap menjadi penyebab banjir. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik saat banjir menggenangi sejumlah daerah di Jember Kamis sore. Sejumlah ruas jalan di wilayah perkotaan tergenang air dengan ketinggian mencapai 1 meter atau selutut orang dewasa. Sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun kendaraan roda 4 terjebak banjir di beberapa ruas jalan. Bahkan dalam video terlihat beberapa kendaraan mengalami macet akibat terendam air. Warga terpaksa mendorong motornya di tengah ketinggian air yang menggenangi jalan raya. Banjir genangan di beberapa titik terjadi bahkan hingga malam hari. Relawan kebencanaan sekaligus Wakil Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto mengatakan, intensitas hujan yang tinggi, banjir yang mengepung Jember juga disebabkan saluran drainase yang buruk di sejumlah titik di Kabupaten Jember. Ia berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah drainase yang kerap menjadi penyebab banjir. Jadi malam ini kita ada di perumahan Pusari di belakang PLK. Ini juga ada perumahannya Wakil Bupati. Kita lihat posisi banjirnya sudah selutut. Tidak ada ya, di atas ini nggak ada ya. Jadi ini adalah bagian luapan dari sungai yang ada di belakang perumahan ini. Posisi lumayan banyak rumah yang terendam, ini ada sekitar ratusan di perumahan ini. Kami minta kepada BPBD, pemerintah Kabupaten Jember segera turun memberikan antisipasi kepada perumahan ini. Memang tadi banjir disebabkan oleh hujan dengan intensitas hujan yang sangat tinggi. Namun demikian ini menjadi bagian fenomena alam yang hari ini juga harus kita atasi. Kami Barat Rescue bersama relawan warga masyarakat juga bersama BPBD menginginkan posisi seperti ini nanti tidak terjadi lagi. Dan kami berharap pemerintah Kabupaten Jember turun tangan menyelesaikan urusan sungai yang selalu jadi pusat kesalahan ketika. Ia berharap ke depan saluran drainase benar-benar dilakukan penataan dan revitalisasi, terutama dalam menghadapi musim hujan. Lutfikur Rahman, CTV. Seorang nelayan korban kecelakaan perahu terbalik di muara pantai Asmara, pesisir Laut Selatan, Kecamatan Ambulu, Jember, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan terbujur kaku sekitar 5 km dari lokasi tenggelamnya perahu. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik saat jasad korban kecelakaan laut perahu nelayan terbalik di kawasan pesisir Laut Selatan, Kecamatan Ambulu, Jember, ditemukan oleh warga. Korban ditemukan sekitar 5 km dari lokasi karamnya perahu di kawasan Pantai Payangan dalam kondisi tak bernyawa. Jasad korban atas nama As'ad 50 tahun pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing dan pencari kayu di tepi pantai Payangan atau sekitar 5 km dari lokasi kejadian kecelakaan laut di muara pantai Asmara. Tim SAR gabungan TNI dan Polri, Basarnas dan tim SAR relawan langsung melakukan evakuasi jasad korban ke rumah duka di Dusun Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu untuk dimakamkan. Di tengah perjalanan, isak tangis keluarga tak terbendung melihat jasad korban As'ad telah terbujur kaku. Bahkan salah satu keluarga pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan atas musibah ini. Untuk korban tenggelam atas nama As'ad, setelah dilaksanakan pencarian hari ketiga, sudah kita temukan dari titik lokasi TKP sama titik penemuan jaraknya kurang lebih ada 5 kilo, jauh ya. Jadi ada di sekitar sekitaran Pantai Asmara, Watu Ulo. Ini tadi menepi sendiri atau seperti apa? Ya, yang jelas dari warga mengetahui ada sosok jenazah yang terombang-ambing oleh ombak dan menepi, dicek ternyata itu adalah korban manusia. Segera memberitahu kita semua, tim relawan, SAR dan lain sebagainya, kita datangkan, kita pastikan bersama keluarga dengan diri-dirinya benar adalah korban Asep, dan hari ini langsung kita evakuasi untuk segera kita serahkan ke keluarganya. Sebelumnya, peristiwa kecelakaan perahu terjadi di muara pantai Asmara. Korban bersama rekannya yang mengendarai perahu jukung saat pulang melaut tiba-tiba dihantam ombak besar disertai gelombang tinggi.
hingga membuat jukung yang ditumpanginya terbalik. Korban As'ad dinyatakan hilang, sedangkan rekannya Bima berhasil selamat. Lutfikur Rahman, CTV. Kepala Desa Blimbing Besuki dan mantan pegawai PPNPN pada kantor PPK Pengadaan Jalan Tol Probowangi Sesi 2 ditahan Kejaksaan Negeri Situbondo. Keduanya ditetapkan tersangka setelah terbukti unsur tindak korupsi dan gratifikasi dalam upaya memaksa dan atau menerima imbalan dari pemilik tanah. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Situbondo menetapkan tersangka EH, Kades Desa Blimbing Besuki, dan GS, mantan pegawai PPNPN, pada kantor PPK Pengadaan Jalan Tol Probowangi Sesi 2. GS dijebloskan ke rutan pada tanggal 9 Desember, sedangkan EH dikeler ke rutan pada 13 Desember kemarin. Kades EH selaku anggota tim pelaksanaan pengadaan tanah dan GS terbukti memenuhi unsur tidak korupsi dan proyek tol Probowangi Sesi 2 di Kabupaten Situbondo. Modus kedua oknum ini memperoleh keuntungan tidak sah dengan memaksa dan atau menerima imbalan ke pemilik tanah. Penanganan perkara ini bukan untuk menghambat proses pembangunan ruas jalan tol Probowangi Sesi 2 yang merupakan proyek nasional. Kemarin pada tanggal 9 Desember 2024, kami tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Situbondo telah menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan atau pemerasan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Probowangi Seksi 2, di mana pada saat setelah dilakukan gelar perkara, kedua orang tersebut tercukupi atau memenuhi minimal 2 alat bukti untuk dilakukan tersangka. Untuk perannya mereka sendiri? Peran mereka ya kedua orang tersangka itu yaitu bersama-sama dengan dalih untuk percepatan proses pembayaran uang ganti rugi. Mereka kemudian meminta dengan cara melakukan pemerasan kepada salah satu warga yang terdampak jalan tol sebesar 100 juta rupiah. Perkara yang disangkakan yaitu pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, atau pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Andi Nurholis, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat
dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan.
Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.